Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Arianti dengan NIM 124170002 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai online analytical processing dan online transaction processing. Simak ya. Online Analytical Processing atau disingkat OLAP merupakan metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analis. Nah, data yang disajikan biasanya merupakan suatu fungsi agregasi seperti summary, maksimal, minimal, average, dan lain-lain ya. OLAP juga merupakan bagian dari bisnis intelijensi yang berguna untuk menyediakan laporan analisis seperti penjualan, marketing, bisnis proses manajemen, budgeting, forecasting, keuangan, dan sebagainya. Untuk OLTP atau Online Transaction Processing adalah sistem berorientasi proses yang memproses suatu transaksi secara langsung melalui komputer dan terhubung dalam jaringan. OLTP ini dapat digunakan dalam aplikasi berorientasi transaksi yang melibatkan pemrosesan transaksi SQL secara real time. Hal ini memiliki karakteristik berupa entry dan pemanggilan kembali data secara cepat dalam lingkungan multi-user. Jadi, OLTP ini merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam aplikasi berorientasi transaksi di mana dapat menangani aliran data transaksi yang besar, di mana data yang ditangani adalah data operasional sehari-hari. Nah, fungsi utama dari OLAP adalah untuk dapat menghasilkan suatu informasi dari analisis data yang ada sehingga dapat membantu dalam membuat suatu keputusan suatu perusahaan. OLAP juga dapat meningkatkan produktivitas penggunaan akhir pada bidang bisnis, pengembangan IT, serta keseluruhan organisasi, pengawasan yang lebih, serta akses yang tepat waktu terhadap informasi strategis bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Fungsi utama dari OLTP-nya adalah untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan yang menggunakan database sehari-hari, seperti halnya melakukan query sederhana secara cepat, sehingga data mudah untuk diperbaiki dan dapat diakses melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Untuk kemampuan OLAP itu sendiri, aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pivoting. Pivoting adalah kemampuan OLAP untuk mengubah berbagai sudut pandang data. Dengan operasi ini, perubahan perspektif sudut pandang menjadi lebih mudah. Rotasi dapat dilakukan dengan memutar masing-masing sumbu dari cube yang dikehendaki untuk melampirkan data dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada slicing dan dicing. Operasi slicing dan dicing merupakan kemampuan pemilihan subset pada dicing. Proses slicing adalah proses pemotongan data pada cube berdasarkan nilai pada satu atau beberapa dimensi. Sedangkan dicing itu sendiri adalah pemotongan hasil slicing menjadi bagian subset data yang lebih kecil lagi. Nah, untuk drill down dan consolidation itu proses drill down adalah proses pengambilan data dalam bentuk yang lebih detail. Nah, proses pendetailan ini berdasarkan konsep hierarki data yang telah terformat sebelumnya. Consolidation-nya itu penggabungan atau penyatuan data ke dalam level yang lebih tinggi. Nah, untuk kemampuan OLTP dapat melakukan query secara cepat, data mudah untuk diperbaiki dan dapat diakses melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. OLTP ini atau Online Transaction Processing memiliki karakteristik dengan jumlah data yang besar. Namun, transaksi yang dilakukan cukup sederhana seperti insert, update, dan delete. Nah, untuk perbedaan OLAP dan OLTP kita mulai dari user ya. Dalam OLTP penggunanya adalah IT profesional, sedangkan OLAP penggunanya adalah knowledge worker. Maksudnya penggunaannya adalah seseorang yang bertindak dalam subjek tertentu atau petinggi dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu ada function.
OLTP digunakan sehari-hari untuk proses bisnis seperti toko atau swalayan, sedangkan OLAP digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada desain database. Desain dalam OLTP bersifat entity relasional atau databasenya dinormalisasi dulu sebelum digunakan. Untuk OLAP, desain databasenya didenormalisasi. Yang keempat ada data ya. Dalam OLTP datanya adalah hari ini, update setiap saat. Sedangkan OLAP datanya adalah sekarang dan hari ini yang berguna untuk melakukan analisis ke depannya. Nah, yang kelima ada penggunaan. OLTP digunakan setiap saat, sedangkan OLAP digunakan seperlunya saja. Yang keenam ada akses. OLTP aksesnya bisa write, read, dan lain-lain. Sedangkan OLAP sering dibaca karena digunakan untuk analisa. Yang ketujuh ada unit pekerjaan. Kalau OLTP pekerjaannya hanya sederhana, misalnya transaksi dalam swalayan. Kalau OLAP query untuk menampilkan data yang sangat kompleks. Yang kedelapan ada jumlah rekaman yang diakses. Jika OLTP sekitar ratusan sampai ribuan, nah untuk OLAP data yang diakses bisa sampai jutaan bahkan miliaran. Yang kesembilan ada jumlah pengguna. Untuk OLTP penggunanya adalah puluhan, tapi kalau OLAP penggunanya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Yang terakhir ada ukuran database. Ukuran database untuk OLTP sekitar MB sampai GB. Sedangkan untuk OLAP bisa sampai GB sampai terabyte. Nah, database yang dikonfigurasikan untuk pelayanan OLAP model data multidimensi bisa digunakan untuk analisis kompleks dan query khusus dengan suatu laju waktu eksekusi. Nah nih, mereka meminjam aspek database navigasi dan database hierarki yang lebih cepat daripada sefamilinya. Dari penjelasan tadi dapat diketahui jika OLTP dan OLAP adalah suatu hal yang berbeda ya teman-teman. Walaupun sama-sama online. Nah, dari segi pengertiannya aja udah kita ketahui bahwa yang satu berorientasi proses dan yang satunya lagi berorientasi subjek. Sedangkan OLTP mempunyai karakteristik beberapa user dapat creating, updating, retrieving untuk setiap record data. Lagi pula OLTP sangat optimal untuk updating data. Nah, untuk contoh LOAP yang pertama yaitu contoh penerapan sistem OLAP pada jasa penerbangan. Ketika data transaksi reservasi dikumpulkan selama 10 tahun terakhir, di mana data tentang reservasi penerbangan, di mana data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih bermakna seperti penyelesaian reservasi penerbangan. Nah, hal ini dapat memberikan informasi yang berguna seperti waktu puncak perjalanan dan jenis penerbangan yang paling banyak diminati itu apa aja dan seperti adanya kayak kelas ekonomi atau bisnisnya. Untuk contoh OLAP kedua yaitu para top level di sebuah minimarket ingin melihat data transaksi per bulan, per 6 bulan atau bisa per tahun. Nah, proses ini untuk pengambilan keputusan barang apa saja yang paling laku dijual serta barang apa saja yang tidak laku. Hal ini dikenal dengan istilah drill down, slicing dan dicing. Yang ketiga, misalnya, manajer di restoran X ingin mengetahui bagaimana karyawan dan makanan apa saja sih yang dijual di restoran Y yang menyebabkan restoran tersebut banyak pengunjungnya. Ternyata di restoran Y mampu meyakinkan pelanggan untuk membeli mojito ketika pelanggan membeli laksana atau membeli panna cotta ketika pelanggan membeli spaghetti carbonara. Lalu manajer restoran X dapat memahami itu apa yang membuat restorannya itu banyak pengunjungnya dan manajer pun bisa membenahi sistem yang ada di restoran X tersebut. Menggunakan sistem LAP dapat melacak informasi secara cepat makanan apa saja sih yang dijual di restorannya yang dapat menarik banyak pelanggan. Mencocokkan informasi tersebut dengan sekitar 200 panggilan telepon dan pesan email perusahaan menerima setiap minggunya, manajer dapat mencari pemasok bahan yang mana sih yang mungkin menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dalam produk tertentu.
Contoh OLTP yang pertama yaitu ini kita sering jumpai di sekitar kita seperti toko atau supermarket yang memiliki kasir. Kasir pada sebuah supermarket yang menggunakan mesin dalam proses transaksinya tuh. Kasir dapat langsung memasukkan data ke dalam aplikasi yang terhubung dalam jaringan. Nah, OLTP mempunyai karakteristik kan, beberapa user dapat creating, updating, retrieving untuk setiap record datanya. Untuk contoh yang kedua ada pada sistem perbankan. Ketika menarik sejumlah uang melalui ATM, kemudian nomor rekening, ATM PIN number, sejumlah uang yang akan ditarik dan jumlah saldo di rekening adalah elemen data operasional yang digunakan dalam operasi transaksi yang dapat dilakukan oleh pemilik ATM. Untuk contoh yang ketiga, dicontohkan di kehidupan nyata, yaitu mengenai kupon belanja ya, yang diterapkan oleh beberapa promosi atau event produk sebuah perusahaan yang dimana dibagi fungsinya sebagai kupon untuk undian, door prize, diskon, ataupun hadiah. Mungkin sekian dulu penjelasan mengenai online analytical processing dan online profession processing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.